Halo semua KALI, ini gue akan bawakan cerita menarik buat kalian saksikan dari awal hingga akhir. BERIKUUT adalah ceritanya. Gending Alas Mayit Part 3. Sayup-sayup terdengar suara gamelan terdengar di antara hutan di sekitar pabrik gula. Terlihat seorang wanita muda menari dengan gemulai di tengah-tengah cahaya bulan purnama. Tapi, dari mana asal suara gamelan itu? Tidak ada satupun tanda-tanda pemain maupun alat musik gamelan di sekitar sini. Yang anehnya lagi, mereka, makhluk halus para penunggu pabrik yang sudah lama tidak menampakkan diri, kini berkumpul di sekitar wanita itu. Aneh, tidak, lebih tepatnya mengerikan. Tarian wanita itu semakin menggila. Ia memaksa memutar sendi-sendi tubuhnya ke arah yang tidak wajar. Aku berlari mendekati wanita itu mencoba menahan gerakannya, namun tenaganya terlalu besar. Sesuatu sedang merasuki tubuh wanita ini. Sebuah doa dan ayat-ayat suci kubacakan untuk menenangkan wanita itu. Cukup lama, hingga akhirnya wanita itu terbaring lemas dan tak berdaya. Kota Jogja, sebuah kota yang pasti akan sulit dilupakan oleh siapapun yang berkunjung ke tempat ini. Rasa nyaman kota ini takkan pudar walaupun hanya dinikmati dengan berjalan-jalan dengan Vespa tua ini. Terlihat sebuah kereta telah berhenti di stasiun. Aku memarkirkan motor dan menunggu seseorang keluar mengenali Vespa tua ini. Cahyo, teriak seseorang seumuranku yang baru saja keluar dari stasiun. Ojek Mas, jawabku dengan sedikit meledek. Iya, ojek Mas, ke pemakaman ya, balasnya. Asem, bo pikir aku demit, jawabku sambil menepuk helm yang sedang dipakainya. Danan adalah teman seperjuanganku saat bekerja di pabrik gula walaupun sekarang ia memilih berhenti dan mencoba peruntungan untuk melamar di perusahaan swasta di Jogja. Cahyo, perempuan yang kamu ceritain itu masih di rumah Pak Lek? Tanya Danan kepadaku. Aku memang sudah menceritakan mengenai seorang perempuan aneh yang ditemukan di hutan belakang pabrik gula. Masih? Makanya kamu temuin dulu, tanggung jawab kamu. Jawabku meledek. Meledek aja kamu, balasnya. Lapiye, ditemukan seorang perempuan yang gak inget apa-apa. Petunjuknya cuma di tasnya ada fotomu. Jelasku. Yowis, tar kita temuin dulu aja. Cepetan gas, jawab Danan dengan raut muka yang penasaran. Vespa tuaku laju dengan santai menuju ke rumah Pak Lek di Klaten. Topik-topik ringan tak berhenti bermunculan saat perjalanan. Wajar saja, selama kejadian di Imah Leweng kita hanya membahas masalah-masalah yang serius. Perjalanan yang harusnya cukup lama jadi terasa cukup singkat. Tanpa terasa kami sudah sampai di rumah Pak Lek. Kulo nuwun. Aku mengetuk pintu rumah Pak Lek yang tak jauh dari rumahku. Seorang pria berambut putih terlihat buru-buru keluar membukakan pintu. Danan, udah sampai, yuk masuk dulu, sambut pria itu. Danan doang Pak Lek, aku diajak masuk, tanyaku setengah merajuk. Ono kowe tu panjul, omahmu kan ning kono. Ucap Pade menunjuk ke rumahku sambil meledek. Ya, bo diajak masuk dulu gitu. Toh bulek udah masak bandeng kan. Ambune tekan kene lo. Jawabku merayu Pakle. Giliran makanan cepet banget kamu. Yowis ayo masuk. Lanjut Pak Lek sambil membukakan pintu. Danan yang melihat tingkah laku Pak Lek kepadaku hanya bisa tersenyum dan geleng-geleng. Aku membantu Danan memberes-bereskan barang bawaan sembari Bulek menyiapkan makan malam untuk kami. Pak Lek Bimo adalah adik dari ayah Danan. Dulu dia sengaja meminta tolong Danan untuk bekerja di pabrik gula dekat sini setelah lulus kuliah.
Alasannya sudah jelas, selain membantu menjadi buruh di sana, kami juga membantu untuk memindahkan roh-roh halus penunggu pabrik itu agar tidak mengganggu pekerja di sana. Danan, Cahyo, sini. Ayo makan. Suara Bulek memanggil dari pawon rumah. Nggih Bulek. Danan menjawab dengan sopan. Kami segera keluar kamar dan bergegas menuju meja makan. Terlihat di sana Bulek sedang mempersiapkan makanan dibantu dengan seorang wanita yang tidak kukenal. Itu perempuan yang kamu ceritain. Bisik Danan kepadaku. Gak usah pura-pura kamu, ngaku aja, udah kamu apain dia. Balasku dengan suara yang keras hingga terdengar oleh Paklek dan Bulek. Sontak Danan memukul kepalaku, tentunya dengan muka yang sedikit memerah. Udah, ayo makan dulu, ucap Paklek memotong pembicaraan kami. Masakan Bulek selalu ngangenin, walaupun tidak ada Danan, kadang aku masih sering numpang makan di sini. Sambal buatan Bulek memang paling enak setanah Jawa. Mbak, kenal sama mas-mas ganteng ini. Ucapku kepada wanita di samping Bulek. Wanita itu menoleh pada Danan menggelengkan kepala. Tuh kan, makanya jangan nuduh macem-macem, ucap Danan. Lah itu, dia bawa fotomu. Coba Mbak, tunjukin ke Danan, ucap Cahyo. Wanita itu meninggalkan bangkunya, berlari ke kamar dan menunjukkan sebuah foto yang berisi gambar Danan sedang berpose di puncak Merapi. Di baliknya tertulis Dananjaya Sambara, Merapi tanggal 6 Juni tahun 2016. Tuh kan, itu foto kamu kan? Mau alasan apa lagi kamu? Ucapku setengah meledek pada Danan. Namun Danan tidak merespon, ia mengambil foto itu dan melihatnya dengan tatapan serius. Ini, foto ini, aku ingat. Aku mengirimkan foto ini ke seseorang di desa terpencil di lereng Merapi, ucap Danan. Pak Sardi, iya, aku mengirimkan foto ini saat berhasil mendaki ke puncak Merapi, setelah sebelumnya aku tersesat di desa Windualit. Danan terlihat serius, ia menoleh ke arah wanita itu seolah berhasil mengingat sesuatu. Sekar, jangan-jangan kamu deh Sekar? Tanya Danan kepada wanita itu. Wanita itu hanya menunduk, seolah tidak mampu mengingat apapun tentang dirinya. Kulo boten ingat mas, jawabnya. Pak Sardi, desa Windualit, apa yang terjadi di sana? Tanya Danan dengan suara yang semakin keras. Sekar terlihat ketakutan seolah tidak mampu menjawab pertanyaan Danan. Bulek memeluk pundak Sekar, berusaha menenangkan Sekar yang berusaha keras mengingat sebisanya. Udah, selesaikan dulu makannya, abis ini kita kumpul di pendopo, ucap Paklek dengan tegas. Suasana setelahnya menjadi semakin serius, terlihat dari mata Danan seolah sedang mengingat sesuatu. Pendopo Pade terletak di halaman belakang rumah yang bersebelahan langsung dengan hutan, tempat yang nyaman untuk menikmati suasana malam. Kami berkumpul dan duduk dengan seadanya, terlihat beberapa benda-benda antik terpajang di dinding pendopo. Nah Danan, coba ceritakan apa yang kamu tahu, tanya Paklek kepada Danan. Nggih Paklek, dulu sewaktu saya lulus kuliah saya sempat tersesat ke desa Windualit di kaki Gunung Merapi. Ucap Danan memulai ceritanya tentang sebuah desa terpencil yang di luarnya terdapat sebuah hutan misterius bernama Alas Mait. Danan menceritakan kisahnya saat mencoba membantu warga desa mencari seorang anak yang diculik makhluk halus ke dalam hutan dengan bantuan Pak Sardi yang kemungkinan adalah ayah Sekar. Yowis, besok kita ke sana aja, kita antar Sekar sekaligus kita cari tahu ada masalah apa di sana, ucapku kepada Danan. Jangan buru-buru,
Kamu ingat bagaimana kamu menemukan Sekar? Salah-salah kita bisa bernasib sama, ucap Pade memperingatkanku. Sekar, kamu benar tidak ingat sama sekali soal desamu? Tanya Pade pada Sekar. Wanita itu hanya menggeleng tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Nah kan, kalau begini bagaimana kita bisa dapat petunjuk? Tanyaku pada Pak Lek. Pak Lek masih berusaha berpikir untuk menemukan sesuatu yang bias dijadikan petunjuk. Sebenarnya ada satu cara, tapi sepertinya cukup berbahaya, ucap Danan. Kami menoleh dan mulai memperhatikan Danan. Cahyo, kamu ingat Eyang Widarpa? Tanya Danan kepadaku. Maksudmu, demit kakek tua gila yang membantu kita melawan Brakaraswana? Jawabku memastikan kepada Danan. Iya, aku baru ingat, di desa itu aku pertama kali bertemu dengan Eyang Widarpa. Mungkin dia tahu sesuatu, lanjut Danan. Pak Lek mengernyitkan dahi, terlihat ia tidak mengerti dengan apa yang kami bicarakan. Waduh, repot juga ya, Nek Mbok panggil terus dianya ngamuk bisa hancur satu desa, ucapku pada Danan. Pak Lek seolah mengerti sesuatu, ia masuk ke sebuah ruangan dan kembali keluar dengan membawa sebuah keris. Ia segera mengikat keris itu di pinggang seolah bersiap untuk sesuatu. Opo kakek tua yang kamu maksud ada hubungan dengan keris Raga Sukma? Tanya Pak Lek. Iya Pak Lek, kok Pak Lek tahu? Tanya Danan. Wis, panggil wae. Itu di tengah kebun, ojo nong kene, ucap Pak Lek. Aku dan Danan saling berpandangan seolah masih ragu. Sekar, sini Sekar, jangan jauh-jauh dari Mas Cahyo, ucapku sekedar menggoda Sekar. Tak menunggu lama, sebuah sandal jepit dilemparkan oleh Pak Lek ke arahku. Dasar panjul, jangan cari-cari kesempatan kamu. Bentak Pade kepadaku. Aku meringis kesakitan, terlihat tawa kecil yang manis terpancar dari mulut Sekar. Jagat lelembut boten duwe wujud. Kulo nimbali, surga loka surga hayangan. Ketuh muli sampun nampani. Tekan asa tekan sedanten. Sebuah mantra terdengar dari mulut Danan yang sedang berdiri di tengah kebun. Terlihat sebuah keris telah tergenggam di tangannya. Rintik-rintik hujan mulai turun. Terlihat sosok mengerikan muncul dari kegelapan hutan di belakang kebun Pak Lek. Kakek tua dengan rambut putih panjang berjalan dengan bungkuk menuju Danan. Bocah Asura tahu sopan santun. Wis bosen urip. Bocah anjing gak tahu sopan santun. Sudah bosan hidup, ucap kakek itu sambil mendekat dan mencengkram kepala Danan. Aku bersiap melepas sarung dari pundaku dan menerjang kakek tua itu. Namun kakek itu terlalu cepat, ia melompat ke atas pendopo dengan membawa tubuh Danan seperti boneka. Merespon perbuatan kakek tua itu, Pak Lek segera berlari. Eyang, enek sing arep ketemu, Eyang. Ada yang mau ketemu? Pak Lek mendekat dengan menggenggam keris yang tadi ia pegang. Sopo kowe? Siapa kamu? Ucap makhluk itu. Kulo Bimo Sambara, sing arep ketemu Ki Nyai Suratmi. Saya Bimo Sambara, yang mau ketemu itu. Nyai Suratmi, ucap Pak Lek sambil menunjukkan keris itu kepada kakek tua itu. Terlihat kakek tua itu memperhatikan keris yang dibawa Pak Lek, raut wajahnya berubah menjadi panik. Ia menjatuhkan Danan, dan aku segera menangkapnya. Ojo kowe celuk wong wedok kuwi. Jangan kamu panggil perempuan itu. Kakek tua itu melompat menjauh dan mencoba bersembunyi. Danan kembali berdiri dan menghampiri Pak Lek. Nyai Suratmi ki sopo tu Pak Lek? Nyai Suratmi itu siapa tu Pak Lek? Tanyaku pada Pak Lek. Pak Lek tak menjawab. Ia hanya tersenyum seolah menahan tawa.
Rene sik mbah, cucu buyutmu Ki mung arep takon, kesini dulu mbah. Cucu buyutmu ini cuma mau bertanya, ucap Pak Lek. Eyang Widarpa mendekat, tapi kali ini ia mendekat dengan sedikit ragu. Danan mendekat dan memanggil Sekar. Eyang, iki Sekar, seko desa Windualit, apa Eyang tahu nek masalah opo ning kono? Eyang, ini Sekar dari desa Windualit, apa Eyang tahu ada masalah apa di sana? Tanya Danan pada Eyang Widarpa. Terlihat Eyang Widarpa memperhatikan Sekar, namun tatapan Sekar berubah menjadi mengerikan. Hujan menjadi semakin deras, sayup-sayup terdengar suara gamelan yang tidak diketahui dari mana sumber suaranya. Merasa ada yang aneh, Eyang Widarpa segera membelakangiku dan Pak Lek. Heh, bocah asu, Bimo, ndelik ning buriku. Heh, bocah anjing, Bimo, ngumpet di belakangku, ucap Eyang Widarpa kepada kami seolah memberitahu akan adanya bahaya. Aku ora mbah, aku enggak mbah, ucapku, ora usah, kowe sing nyeluk aku demit kakek tua gila kan. Gak usah, kamu yang manggil aku kakek tua gila kan, ucap kakek itu padaku. Aku menepuk dahiku, rupanya Eyang Widarpa mendengar perbincanganku dengan Danan tadi. Mata Sekar terlihat semakin terbelalak, ia mundur menjauh mendekat ke hutan dan membentuk sebuah tarian. Suara gamelan terdengar semakin cepat, lebih cepat dari saat pertama aku menemukan Sekar. Aku berlari menerjangnya, namun tenaga yang kuat muncul dari tubuh Sekar mendorongku menjauh. Petik 2. Kowe ora isa nolong bocah iki meneh, kamu tidak bias menolong bocah ini lagi, ucap Sekar dengan suara yang menyeramkan. Di tengah hujan deras, Sekar menarik kesetanan mengikuti irama gamelan. Suara gong menggema begitu keras serentak dengan pinggang Sekar yang hampir patah karena memaksa memutar tubuhnya. Tolong! Terdengar suara Sekar kembali seperti biasa namun terlihat tangis kesakitan dari matanya. Sekali lagi suara gamelan terdengar semakin cepat. Kami tahu akhir ini akan diakhiri dengan gong yang akan melukai Sekar. Eyang, ucap Danan kepada kakek tua itu. Eyang melompat ke arah Sekar, menabraknya, mencengkram kepalanya dan menariknya seolah bersiap memutuskannya. Tunggu jangan sakiti Sekar, ucapku pada kakek tua itu. Namun ternyata salah, Eyang menarik sesosok makhluk hitam berpakaian sinden dari tubuh Sekar. Tanpa menunggu, kakek tua itu meremas kepala setan itu, memakan tubuhnya hingga tidak berdaya. Gending alas mayit. Ucap Eyang Widarpa. Apa itu mbah? Tanya Danan. Tanya sama bocah itu, sudah tidak ada yang menghalangi ingatannya, ucap kakek itu. Pak Lek membacakan doa pada sebuah air dan meminumkannya pada Sekar. Aku tahu itu adalah mantra penyembuh. Pak Lek paling ahli soal penyembuhan. Terlihat wajah Sekar kembali pulih, tapi entah dengan luka-lukanya saat menari tadi. Pak, Sekar ingat Pak, ucap Sekar saat tersadar. Ia segera menoleh ke arah Danan. Mas, desa kena kutukan, tiap malam purnama satu persatu warga desa menari masuk hutan, dan paginya ditemukan tewas dengan tubuh yang tidak utuh, ucap Sekar dengan histeris kepada Danan. Bapak, Pak Sardi, bagaimana keadaannya? Tanya Danan. Bapak tinggal di desa membantu warga yang kesurupan. Sekar disuruh lari keluar desa untuk mencari Mas Danan. Katanya mungkin Mas Danan bisa bantu, jawab Sekar. Terlihat Danan mencoba mengingat sesuatu. Alas mayit, di sana ada sendang banyu ireng dan tempat asal Eyang Widarpa. Mungkin Eyang Widarpa bisa membantu, ucap Danan.
Seolah mengerti maksud Danan Eyang Widarpa berbicara, ora, gending alas mayit kuwi kutukan amergo duso, aku ora iso nulungi opo-opo. Tidak, gending alas mayit itu kutukan karena perbuatan dosa, aku tidak bisa menolong apa-apa. Kami menjadi semakin bingung, Sekar terlihat sedih dan menangis. Bah, mosok ora ono tenan jalan keluar untuk mengakhiri kutukan itu. Tanyaku mendekat. Kakek tua itu menoleh ke arahku dengan muka yang masih kesal. Tabuh waturingin, bien kuwi sing ngilangi kutukan gending alas mayit. Ojo takok ning endi, ucap Eyang Widarpa menjauh dan bersiap pergi meninggalkan kami. Hujan semakin mereda, sosok Eyang Widarpa mulai perlahan menghilang. Eyang, Paklek berlari mengejar Eyang. Nyai Suratmi, wis tenang, wis ora ning alam kene. Ngapunten yo Mbah, Nyai Suratmi. Sudah tenang, sudah gak di alam sini, maaf ya Mbah, teriak Paklek kepada Eyang Widarpa yang sudah hampir menghilang. Uasu, pancen asu, ngapusi aku tuh kowe. Awas kowe, anjing. Bohongin aku ya kamu. Awas kamu. Umpat Eyang Widarpa sebelum menghilang. Paklek tertawa dan mendekati Danan, udah simpen kerismu. Tar Paklek bisa dijewer sama Eyang Widarpa. Paklek, emang Nyai Suratmi kisi sopo tuh? Paklek, emang Nyai Suratmi itu siapa tuh? Tanyaku penasaran. Udah gak usah tahu, itu kisah cinta kakek-kakek. Eyang Widarpa itu orang baik, tapi entah kenapa wujudnya menjadi demit seperti itu. Ucap Paklek. Iya Paklek, kalau gak ada dia dulu aku pasti udah mati, ucap Danan. Sekar mendekat, air mata masih mengalir dari matanya. Mas, gimana mas? Tolongin desa Sekar mas. Iya Danan, kita harus bantuin Sekar, kamu ada petunjuk mengenai tabuh waturingin itu? Tanyaku. Enggak, tenan, blas aku ra ngerti benda apa itu, jawab Danan. Hampir tak ada petunjuk mengenai benda itu, namun apabila kami nekat menuju desa Windualit sudah pasti kutukan itu akan mengenai kami juga. Bahkan makhluk sehebat dan sesombong Eyang Widarpa pun angkat tangan. Sudah, kita istirahat dulu. Paklek coba meditasi siapa tahu nanti dapat petunjuk, ucap Paklek. Paklek masuk lagi ke rumah dan meninggalkan kami di pendopo. Sebenarnya aku tahu seseorang yang bisa mencari informasi mengenai tabuh waturingin. Dia bisa mengumpulkan informasi dari seluruh negeri, ucapku pada Danan. Nah itu, coba Cahyo, tolong bantu kalau perlu kita samperin orangnya, ucap Danan. Coba aku cari nomor HP-nya, dulu nomornya ditulis di radio lamaku, sempet telpon-telponan beberapa kali, coba besok tak telpon, jawabku. Kami kembali ke dalam rumah, Danan terlihat sangat kelelahan, wajar saja, dia baru datang dari luar kota dan sudah berurusan dengan hal seperti ini. Oh, iya Sekar, aku baru ingat, gimana kabar Laksmi? Kok aku kangen ya sama dia? Bersambung.